Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok ya 24 April 2020 kita mulai memasuki satu Ramadan insyaallah ya. Nanti malam akan sore nantilah petang itu akan ada sidang itsbat dan biasanya nanti akan diputuskan. Kalau melihat posisi hilal, ketinggian hilal ya sudah sekitar 4 derajat, kemungkinan itu sudah masuk bulan baru, artinya besok sudah satu Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa memasuki Ramadan ya pada hari yang sama, jadi tidak ada perbedaan lagi mudah-mudahan. Nah, artikel kali ini yang ingin saya bahas adalah saya beri judul mewaspadai setan-setan pendidikan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan, ya, bulan terbaik untuk membentuk manusia yang baik, yaitu manusia yang bertakwa, ya la'allakum tattaqun. Dan itu pun sejalan dengan pendidikan nasional kita yang di konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sudah ditentukan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ya pendidikan nasional, satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ya, jadi ini tujuan pendidikan itu membentuk manusia yang baik, membentuk manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia. Nah, sekali lagi kita diingatkan ya dalam hal ini bahwa hati-hati loh, bahwa ya kita ini ada musuh abadi, musuh yang nyata. Musuhnya bukan samar. Disebut dalam Al-Qur'an aduun mubinun ya. Setan itu musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduun mubinun. Ya, dan Rasulullah pun mengingatkan bahwa setan tidak pernah berhenti ya untuk menyesatkan kita semua, menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ya, dari jalan lurus itu maksudnya jalan kemana sih? Jalan menuju Tuhan, jalan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Dan jalan itu ya kan baru kita bisa menitinya menuju Allah kalau kita punya ilmu yang benar. Maka kita terus berdoa kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, dan itulah setan selalu berusaha ya menyesatkan ya manusia kita semua ini dari jalan Allah yang lurus ya. Nah, itu maknanya apa dalam konsep Islam? Itulah melalui pendidikan ya. Jadi pendidikan ini ada satu pendidikan yang membawa manusia ke jalan yang lurus tadi, menetapi jalan yang lurus, membawa kita manusia ini menuju Allah, semakin dekat dengan Allah. Ada ya pendidikan yang justru ya membawa manusia untuk melupakan Allah, ya untuk menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah. Ini ada dua, makanya kan ini intinya ya, ilmu itu ada dua kan, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang dhor. Dan itu yang diajarkan Rasulullah pada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami gitu ya, kami mohon padamu ya Allah, karuniakanlah pada kami ilmu yang bermanfaat. Nah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang semakin menguatkan ya ketakutan kita pada Allah, ketakwaan kita pada Allah. Ilmu yang semakin memperkecil kecintaan kita kepada dunia, ilmu yang semakin memperbesar kecintaan kita kepada akhirat, ilmu yang semakin menajamkan mata hati kita untuk mengenali cacat-cacat amal ibadah kita. Ilmu yang semakin menajamkan pandangan kita tentang tipu daya syaitan. Jadi salah satu ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah kita semakin faham gitu ya tipu daya setan, semakin menyadari, karena setan berusaha dengan segala cara ya, salah satunya dengan zukhrufal qauli ghurura ya, dengan dengan kata-kata yang indah tapi menyesatkan, menipu manusia. Inilah hadirin sekalian yang hati-hati gitu ya dengan berbagai macam ya konsep-konsep, pemahaman-pemahaman yang menjauhkan kita manusia ini dari mengingat Allah ya, dari tujuan-tujuan yang
hidup manusia, yaitu tujuan untuk beribadah kepada Allah itu. Dan itu semakin tampak kalau kita mendalami berbagai pemikiran, ya konsep-konsep modern ini, kita semakin tahu bagaimana konsep-konsep pembangunan, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya gitu ya, yang bukan mengarahkan manusia untuk semakin dekat dengan Allah, tapi semakin manusia itu diarahkan menjadi semakin serakah, semakin cinta dunia, ya semakin tidak peduli ya dengan halal haram, tidak peduli dengan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tercela, tidak peduli lagi, bahkan tidak peduli mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik gitu ya. Itu menyedihkan karena hal-hal yang sepatutnya itu ya, sepatutnya mendekat kepada kemusyrikan itu harus dijauhi. Ya, jangankan mendekat kemusyrikan, mendekati zina saja itu tidak boleh mendekat, ya, wala taqrabuz zina. Apalagi dekat-dekat dengan kekufuran, dekat-dekat dengan kemusyrikan itu. Jadi kalau pendidikan itu semakin menjauhkan manusia dari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi itu berarti pendidikan itu bukan pendidikan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu saja sebetulnya sederhana. Dan itulah sebetulnya kenapa dalam Al-Quran ya banyak dikatakan setan itu ya salah satu caranya adalah menjadikan manusia itu memandang baik apa yang salah, bahkan memoles ya sesuatu yang batil, sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang maksiat itu dipoles sedemikian rupa gitu ya, sehingga manusia menjadi kagum, jadi tampak indah gitu ya. Itulah ya. Makanya kita selalu berdoa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita diingatkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sekali lagi kita terbebas ya, kita waspada betul dengan segala macam pemikiran, konsep-konsep pendidikan yang keliru ini ya, sehingga tidak tahu lagi. Kalau sudah keliru, itu yang dikatakan Prof. Nakib Alatas ya, bahasanya problem terberat yang dihadapi manusia modern ini adalah confusion of knowledge, kekeliruan ilmu ya, bukan ketidaktahuan. Dia tahu banyak tapi keliru. Nah, karena keliru itu ya, karena confusion of knowledge itu, maka muncullah manusia-manusia yang tidak tahu lagi bagaimana menempatkan segala sesuatu dengan betul. Ya, bagaimana menempatkan Allah, bagaimana menempatkan makhluk, ya, bagaimana menempatkan penguasa, menempatkan ulama, bagaimana memahami ulama yang baik, ulama yang ulama yang jahat, ya, bagaimana memahami mana yang mulia, mana yang hina, ya, apa yang disebut dengan sukses, ya, sukses yang hakiki, sukses yang semu. Mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang mudarat sudah tidak tahu, bahkan nggak ngerti mana pendidikan yang baik, mana pendidikan yang buruk gitu ya. Ya kalau sudah tidak tahu itu fatal sekali gitu ya. Jadi hal-hal yang seharusnya ya itu hal yang sangat mendasar, dan itulah kita diingatkan ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini gitu ya, itu betul-betul menjadi bulan pendidikan terbaik, bulan ibadah yang terbaik ya, sehingga kita mencoba sebaik-baiknya di bulan ini mengoptimalkan waktu kita, ya, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ya keilmuan dan aktivitas ibadah kita yang lain ya, yang terbaik, sehingga kita menjadi manusia yang semakin baik itu. Jadi betul-betul waspada, karena kata Malik bin Dinar, yang lebih aku khawatirkan katanya adalah setan dari jenis manusia. Karena kalau setan dari jenis jin ya, aku membaca ta'awud ya, setan sudah menyingkir. Tapi setan dari golongan manusia katanya, dia mendatangiku, menyeretku melakukan berbagai kemaksiatan secara terang-terangan. Jadi yang syayatinal insi ini, kata Malik bin Dinar, yang berat ya untuk dihadapi itu ya, setan dari jenis manusia ini ya. Nah, jadi demikianlah mudah-mudahan artikel ini ya mengingatkan kita kembali akan hakikat hidup kita, betapa pentingnya untuk kita ini terus meniti di jalan yang lurus, siratal mustaqim ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.